bisa. Nanti kita limpahkan. Nanti kalau yang di cabang Pak Uus memanggil stafnya 3 kali dipanggil, tetap dilimpahkan ke kami, pakunya ke kita yang di pusat. Dari pusat juga kali 3 kali tetap tidak dihiraukan. Mohon maaf, kami tidak bisa bantu. Akhirnya ke inspektorat, betul Pak Boy? Nah, mudah-mudahan janganlah kalau di kita. Sayang Bapak Ibu, nanti kalau udah diberhentikan tidak ada penyanyi, tidak ada pensiun ya Pak Boy ya. Itu Bapak Ibu. Dilanjut. Pemberhentian tidak dengan hormat. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan undang-undang. Dihukum penjara kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana. Menjadi anggota dan pengurus partai Bapak Ibu. Jadi nggak boleh, meskipun mohon izin Bapak Ibu ada pilihan, tapi tetap aturan harus dijaga karena kita sebagai ASN nggak boleh ikut di pengurus partai. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sementara apabila diangkat menjadi pejabat negara. Berarti semacam di kita ada kadesnya, kepala desa yang dipenglar PT-nya. Nah, itu diberhentikan sementara, nanti setelah menjabat jadi kades mungkin bisa balik lagi ya Bapak ya. Nah, itu Bapak Ibu. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan pejabat pembinaan pegawai. Ibu calonkan kades, lapor dulu ke kita, terus semacam cuti untuk Bapak ya. Ya nanti gimana? Iya. Karyawan-karyawati belum ada Bapak Ibu, tetap aturannya ini batas untuk pelaksana dan staf belum ada. SKO nyatanya kayak Pak Kadis ya, dan fungsional. Dilanjut, jaminan pensiun, jaminan hari tua. Hak bagi PNS yang memberhentikan pekerjaan, PNS diberikan jaminan pensiun apabila meninggal dunia atas permintaan sendiri juga usia dan masa kerja tertentu mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi, kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kalau yang non PNS mah itu ya BPJS-nya udah terbagi, ada Bu? Ada ya? Ada yang belum? Orang ini udah beres belum? Iya. Manajemen P3K. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi ini untuk non PNS manajemen P3K, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin juga, memutuskan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Kita hanya menunggu untuk peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini diundang-undang. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 70 Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kita Bapak Ibu mau, karena waktunya sampai jam 11 berapa tadi Pak Chris? Pak 11.15. Mohon Pak Jenal izin 4 sesi, kalau nggak salah 5 sama Bu Pipit, karena Bu Pipit lagi diklat biasa. Pasang
Oh ini untuk PNS dulu. Perhitungan TPP berdasarkan disiplin pegawai dengan ketentuan jam kerja, masuk kerja dan pulang kerja, datang terlambat, dijatuhi hukuman disiplin dan lain-lain. Hukuman disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah. Manakala misalkan PNS itu sendiri tidak masuk kerja selama 14 hari, atau apalah ke sakit apa jam 12 itu dibikinkan suratnya. Misalkan si A melaksanakan DL pagi, jangan sampai ditunggu pulangnya dulu. Kadang-kadang ada yang di nanti aja lah, mungkin pulangnya bisa absen, nggak usah dibikin surat DL. Itu yang salah. Harusnya ketika si ADL pagi dia siap melakukan pinjam berangkat DL, meskipun orang tersebut pulang dan pinjam, tetap diinformasikan ke operator bahwa si ADL. Apabila si A pulang terus melakukan absen lagi, secara otomatis DL hilang, Pak. Resikonya tidak terupper nanti di aplikasi, karena Jakpat itu aplikasi pada pakai semua dinas satu kabupaten pada pakai, resikonya tidak bisa masuk. Makanya pemberitahuan DL itu meskipun si A mau pulang dan tidak pulangnya, tetap jam 12 itu harus diberitahukan DL di sini sakitnya. Dan itu yang terkait dengan surat DL. Dan pemberitahuan surat DL dinas lapangan itu atau surat tugas itu, Pak KTN di sini siapa Pak KTU ya yang mengelolanya. Jadi pemberitahuan cukup dengan aplikasi WA saja, pas sekarang sudah canggih, tidak perlu dibawa-bawa ke sana berat. Apabila Pak Kacar tidak melakukan tanda tangan, tetap nomor surat itu harus disuduhkan di sana. Yang kedua, terkait dengan surat tugas itu, PDF-nya jangan di satu PDF kapas. Jadi si A melakukan DL, ada surat tugas. Si B melakukan DL lagi surat tugas. Disatukan PDF-nya jangan. Jadi satu surat tugas saja. Atau JPG juga tidak masalah. Bikin surat tugas JPG satu buat si A, JPG yang kedua buat si B. Jadi jangan di satu PDF kan atau di satu JPG kan gitu. Kecuali lampiran. Kalau lampiran harus jangan dipisahkan. Misalkan A, B, C, C sampai ada 8 orang kan tidak cukup untuk satu surat tugas. Itu kan dibikin lampiran, terlampir dalam surat tugasnya. Itu harus satu PDF kan 2 halaman. Jangan satu-satu terlampir, yang lain terpisah. Jangan seperti itu. Kalau untuk satu surat tugas berarti satu orang satu surat tugas. Adapun yang melakukan surat tugas 8 orang dalam lampiran itu disatukan aja. Dan yang terpenting nomor kadang-kadang lupa. Tidak ada. Jam 12 itu masih aman, level aman karena aplikasi masih santai. Habis jam 12 ke sana pada pakai semua. Jadi sibuk, takutnya tidak tercover daya izinnya, TK seperti itu. Itu tentang itu apa? Dari beberapa titik yang di lapangan bisa langsung bertanya kepada saya. Ada masalah apa terkait kenapa saya DL, kenapa saya tidak TK, kenapa saya TK, kenapa saya sakit, bisa langsung bertanya aja kepada saya. Karena materi ini karena banyak ada lagi sama yang perlu disampaikan untuk mempersingkat waktu. Jadi langsung aja ke pertanyaan, mungkin Pak Kaca pada yang boleh disampaikan, silakan. Boleh. Ya. Yang berangkat DL-nya jam 2 misalkan gitu ya. Jam 1. Iya. Tapi udah disediakan kan, tapi pulang lagi. Itu absen atau jadi misalkan pagi dia itu melakukan absen ya, terus berangkat lagi jam 1 itu DL. Apapun itu langsung aja dikasih informasikan ke saya informasinya segera bahwa saya melakukan DL jam 13 misalkan. Adapun dia bisa pulang lagi untuk melakukan absen itu tidak masalah.
Absen aja, kalau misalnya sempat absen aja. Kalau misalnya tidak sempat absen, tapi sudah aman. Tunggu, tidak diinformasikan karena nunggu. Wah, nantilah kalau misalnya tidak sempat absen, baru diinformasikan. Nah, itu yang jadi masalah. Mendingan kasih segera aja informasi. Jadi Abi langsung input ke aplikasi DL. Adapun si anak itu pulang dari lapangan, saya mau absen lagi, kan cuma ngukur-ngukur atau apa, balik lagi. Seperti itu. Sama Pak. Kalau DL pagi pun, kalau siang melakukan DL pinjam. Coba jangan tengah cung, kita pengelolaan dia kan. Coba ngacung kan. Tidak masalah. Yang penting Per bulan berapa kali batasan? Apabila si ADL pagi udah nyampe ke Abdi informasinya, otomatis Abdi input ke aplikasi orang tersebut sudah DL. Terus ke lapangan, pulang lagi. Saya mah masih bisa ngabsen, nggak apa-apa. Ngabsen dan tidak ngabsennya tidak apa-apa. Enggak. Dianggap hadir itu dari aplikasi, nah dia hadir, cuma dari input elok kinerja di ADL secara informasi ini langsung input ke aplikasi ini DL berarti si A udah aman meskipun si absen dan tidak absen berarti aman tidak akan terpotong pokoknya aman meskipun si A balik lagi ngabsen tidak pengaruh karena sudah di aplikasi sudah DL. Begitu juga yang sakit. Nah kalau yang sakit ini kebanyakan yang sakit biasanya pulang dapat informasi, dapat surat sakitnya karena hari berikutnya. Bagaimana untuk menyikapinya? Seperti tadi, langsung aja informasikan sakitnya. Nanti surat sakitnya besok boleh dipotongkan. Tidak dapat berobat, tidak bakalan dapat surat keterangan sakit dari dokter. Lapor aja ke PKT. Pak Abi DL kita mengakengi surat di rumah sakit misalkan tidak masalah. Hari berikutnya kalau misalkan ada kasih informasi. Batasan sakitnya berarti 3 hari. 3 hari sebetulnya 3 hari. Tentang DL panggilan harusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang tidak ngabsen jam 13-nya. Terus begitunya sampai pulang. Itu maksudnya DL full sebetulnya. Tapi dalam surat tugas kan berangkatnya jam 12, itu di eloknya nanti dia ikut. Baru jam 12 nih inputnya, bukan dari pagi. Dari Januari, mau dari Januari boleh? Dari Januari. Dari Januari tanggal 1 sampai November 19 ya. Mantap ya. Tengah gapok nabung sabaraha gitu lagi. Nah, Bapak Rifa namanya. Pak, nah. Bagus. Tanggal 17 tidak absen pulang. 17 kemarin, sih tanggal 17 jadi Pak. Tadi Bandung nomor 17. TK 31 Januari. Kemana tak? TK bukan TK. Sorry Del. Tabungan udah 1 hari. Tadi yang Januari setengah hari, ini yang tanggal 24 Februari setengah hari lagi udah 1 hari. Nah itunya. Anak bagus DL pertama 2 menit tapi dikit itu 2 menit oke dia mah besar lah itu bagus 27 Juli berarti 1 hari setengah Pak Irwan yang dicek. Nggak bisa pulang, kamu apa sih? Pak Irwan. Nah, itu ya, hiji setengah. Benar. Sehari setengah, karena udah 3 kali tidak ngabsen pulang. Nah, 1 lagi, tanggal 20 Oktober.
buat nanti itu ya. Sekali berarti. Hukis, ini masuknya ke hukis, Pak Asep. Kalau di 1 tahun itu hukis nanti. Berarti udah 2 hari. Nabung. Kalau udah begini, ini tidak bisa dirubah. Udah paten. Kecuali yang hari ini masih bisa dirubah, tapi sampai nanti. Nah. Lagi ke Bapak Ibu, posisinya itu ada di cabang mana atau di bidang kita balikan lagi ya Pak ya. Jadi kalau nggak ada di sini, mau nggak pilih satu? Pak Boy sama Bu Eni akan membahas, makanya waktunya kita akan nggak terasa ya. Bulan ini 2 hari, bulan berikutnya 1 hari, dikumpulkan jadi 10 hari. Nah, lebih dari 3 hari kan udah kena hukis Pak setahun tuh. Makanya pasti Bapak Ibu percuma kalau kami komplain dengan telepon atau langsung, kita buka langsung. Oh, ini komplain debat kieu mah percuma, jadi kita buka langsung. Saya termasuk berapa hari, tidak setahun deh. Jadi sebulanan berapa hari gitu kan. Terus konser terlambat Pak Asep dikumpulin. Terlambat sekian detik itu bisa lain sopoho ikut sore. makanya Bapak Ibu yang ada di sini tetap koordinasi sama Pak KTU, mau keterlambatan mau gimana buka contoh malah pantas bagian absennya bukannya kami namun bersangkut paut yang sampai KD mah Bapak Ibu pasti protes, kurang 100-200 kurang 10.000 ke banyak yang komplain. Bapak Ibu nggak tahu ke gue ini banyak yang telepon kurang 10.000 kurang 5.000 ya, makanya itu yang jadi kurang ke paripas itu Bapak Ibu. Nah terus masalah di sini juga kan pengen apa perubahan apa proses saya itu sering saja saya minta sosialisasi untuk pencatatan anak. Nah, itu satu. Kemudian laporannya terus yang keduanya, apabila teman-teman yang PNS itu sudah menikah pada satu hari sudah aktif di napotnya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ketadi, itu ada perbedaan nanti.